Langit dan bumi, jalan aku itu sederhana. Sekali niat mengguncang langit, silat jadi yang tertinggi. Masuk! Yuda, karena mengganggu ketertiban umum, dihukum penjara 2 tahun. Tuan Radit kami suka pacar kecil Ono. Serahkan dia, biar Tuan Radit kami bersenang-senang dengannya. Jangan sentuh pacarku! Sekar! Lepaskan aku, Yuda! Sekar! Sekar! Jalan! Tuan Marco, bawa tahanan baru itu kemari. Siap. Kalian mau apa? Mau apa kalian? Kalian mau apa? Jangan gugup. Kamu bisa panggil aku Tuan Marco. Tuan Marco, namaku Yuda. Aku dijebak. Jadi kamu yang namanya Yuda? Dijebak? Siapa yang percaya? Aku sudah lama menunggumu. Ada hadiah besar untukmu. Tuan Marco, aku nggak mau hadiah. Aku mohon, jangan pukul aku, bisa? Sudah baik-baik, malah mau dihajar. Suka hadiah ini. Setelah ini, lebih seru. Tolong! Tuan Marco, kalau lanjut, dia mati. Tuan Marco, bukannya kita mau main pelan-pelan? Benar juga. Pecundang ini nggak tahan dipukul. Selamat datang di hutan liang. Hari ini baru pembukaan. Nanti akan lebih seru. Tuan Radit titip pesan untukmu. Pacarmu mantap sekali. Dia akan menjaganya baik-baik. Radit, kalian satu komplotan. Bajingan, ku hajar kamu. Masih bandel ya? Hajar dia! Sudah kamu kasih pelajaran? Tenang, Kepala Penjara Ridwan. Urusan dari Anda dan Tuan Radit pasti ku bereskan dengan rapi. Ingat, jangan biarkan dia mati cepat. Siksa dia pelan-pelan. Biar hidupnya lebih buruk dari mati. Iya. Tenang saja, Tuan Radit. Kepala Penjara Ridwan. Kalau urusan ini beres, saat Padepokan Sasmita kuasai Nirmala, akan kuusulkan kamu jadi Kepala Biro Patroli. Terima kasih, Tuan Radit. Sekar, kamu masih mau menemui pecundang itu? Tuan Radit, hatiku cuma ada kamu. Yuda si pecundang itu. Buat apa aku temui? Kalau begitu, ayo kita pulang. Aku mau lagi. Aku ini milikmu. Nanti saat datang lagi, aku mau di depan dia. Meniduri wanitanya. Cukup. Berhenti dulu. Bocah busuk, hari ini sampai sini. Besok, lanjut lagi. Kenapa? Kenapa nasib begitu gak adil padaku? Kenapa semua orang menindasku? Aku cuma orang biasa. Cuma mau bersama orang yang kucintai. Hidup biasa dan tenang. Seumur hidup. Tubuh Maharaja Silat gawaan lahir, tulangnya bak bibit abadi, lugu dan teguh hati. Dia memang pilihan terbaik untuk warisan Balairu Maharaja Silat. Karena langit merestui, aku akan menerimamu sebagai murid terakhirku. Ku beri kamu kitab Maharaja Silat. Langit dan bumi, jalan aku itu sederhana. Sekali niat mengguncang langit, silat jadi yang tertinggi. Masuk!
warisan Maharaja Silat. Masuk. Siapa mendapat cincin Maharaja Silat, dialah penerus Maharaja Silat kami. Saat Maharaja Silat muncul kembali, Nusa akan gempar. Ratusan suku datang bersujud. Dia harus jaga negeri dan tegakkan keadilan. Yuda, masa depan Balairu Maharaja Silat, kuserahkan ke tanganmu. Bro, jangan tidur. Kita lanjut mainnya. Kalian boleh sentuh aku. Jangan sentuh guruku. Kak Marco, anak ini kemarin dipukul sampai bodoh. Sampai berhalusinasi. Dia bodoh. Guru. Mana guruku? Bocah bau, ngaco apa kamu? Tunanganmu semalam bikin Tuan Radit puas sekali. Dia itu binatang. Santai. Hari ini kita ganti permainan. Aku nggak pukul kamu. Semalam kamu sudah capek. Aku khusus siapkan. Sarapan penuh cinta. Makan semua ini. Aku jamin hari ini kamu aman. Dan bisa hidup bahagia. Aku harus bertahan hidup. Baru ada peluang cari Radit, si binatang itu, untuk balas dendam. Aku makan. Aduh, lihat ini. Tanganku licin. Licin. Aduh, Sepertinya kamu cuma bisa menjilat ya. Jilat sampai bersih. Nanti ku tambah 30 menit lagi. Hei, makan kering begini membosankan. aku kasih bumbu tambahan. Ci. Kalian keterlaluan. Aku lawan kalian. Tuan Marco, anak ini aneh. Aneh kepalamu. Hajar. Rasanya mendadak tubuhku penuh tenaga. Aura sejati keluar dari tubuh. Kamu pendekar. Kak, aku tahu salah. Semua ini disuruh Radit. Dia memberiku 1 juta. Radit pasti ku cari sendiri. Kalau kamu juga bukan orang baik. Suka menjilat ya? Bawa anak buahmu, ben jilat tempat ini sampai bersih. Kalau enggak, Aku tahu salah. Aku jilat sekarang. Jurus singa gila. Jurus naga dewa. Tapak Maharaja Silat. warisan Maharaja Silat memang sangat luas dan dalam. Sudah 2 tahun, tingkat Maharaja Silat kukuasai semua. Dari tingkat guru besar agung, aku tembus ke tingkat Raja Silat. Lalu tingkat pemulia silat. Sekarang aku sudah masuk tingkat Maharaja Silat legendaris. Saatnya pergi. Guru, muridmu nggak akan kecewakan amanatmu. Saat berjaya, ku tolong dunia. Ku selamatkan negeri dari bahaya. Ku selamatkan rakyat dari derita. Bangkitkan lagi Balairu Maharaja Silat. Gawat Tuan Yuda. 2. Iblis hitam putih datang dan mau membunuh Anda. 2 iblis hitam putih. Mereka ahli penjaga keluarga Sasmita. Hari ini datang mau membunuh Yuda. Katanya mereka berdua ahli tingkat bawaan. Hampir setara guru besar.
Sepertinya kali ini Yuda pasti mati. Yuda, cepat maju dan terima ajalmu. Kepala penjara Ridwan juga ada. Yuda, selama 2 tahun ini, karena kamu belajar silat, hidupmu enak di penjara. Bahkan aku, kepala penjara ini, nggak kamu anggap. Kali ini, keluarga Sasmita kirim ahli silat untuk selesaikan dendam denganmu. Nah, Tuan Radit sudah bilang dia nggak mau pecundang sepertimu. Hidup keluar dari penjara ini. Kundang, memang harus tinggal di tempat sampah. Kalian menyebutku sampah dan pecundang terus. Menurutku itu lebih cocok buat kalian. Kurang ajar, Yuda. Berani bicara begitu kepada kami, para pendekar. Seperti kamu memang nggak tahu cara menulis kata mati. Pendekar marah. Darah terciprat 10 langkah pecundang sepertimu. Sebentar lagi kami cabik-cabik. Aku justru mau lihat siapa sebenarnya pecundang. Bocah busuk. Cari mati. Terima ajalmu. Astaga! Tuan Yuda, aku tahu salah. Ini semua perintah kepala penjara Ridwan dan keluarga Sasmita. Nggak ada hubungannya denganku. Soal jebak aku masuk penjara, seberapa banyak kamu terlibat? Berapa untung dari keluarga Sasmita? Sehebat apapun silatmu, bisa lawan peluru. Yuda, hari ini kamu cari mati sendiri. Jangan salahkan aku. Tembak! Sekarang giliranmu. Jangan mendekat. Kalau enggak, ku tembak. Di hadapanku, kamu cuma semut. Bicara. Soal jebak aku masuk penjara, seberapa jauh kamu terlibat? Semua perintah Tuan Radit, keluarga Sasmita terlalu kuat. Aku nggak berani menolak. Orang yang bantu kejahatan gak pantas hidup. Keluarga Sasmita nggak akan melepaskanmu. Aku gak akan melepas mereka. Fenomena langit gegerkan dunia. Aura emas menembus awan. Ini tanda paduka Maharaja Silat baru telah muncul. Sebarkan perintah. Cari jejak Maharaja Silat baru. Baik. Maharaja Silat muncul di kota Nirmala. Dunia silat Nirmala kita ke depan akan mendapat hoki besar selama 60 tahun. Fenomena langit gegerkan dunia. Aura emas menembus langit. Ternyata legenda itu benar. Maharaja Silat baru akhirnya muncul hari ini. Ayah, Ada apa? Dewi, Maharaja Silat baru akhirnya muncul. Arah barat laut. Sampaikan perintah kepala keluarga. Kita harus lebih dulu dari semua keluarga besar. Temukan jejak Maharaja Silat. Apakah keluarga Sinara bisa lewati krisis ini? Tergantung peluang kali ini. barat laut. Kami antar Tuan Besar Yuda bebas. Kami antar Tuan Besar Yuda bebas. Radit, dendam kita saatnya dihitung. Kalian orang keluarga Sasmita. Nona besar Dewi, ikut kami baik-baik. Biar anak perlu sakit. Mimpi. Kamu gak apa-apa. Nggak apa-apa. Kena satu, tapak pasir hitamku cukup buat merawat luka 6 bulan. Kalian para pendekar, royok satu wanita itu hebat, memalukan. Sepertinya kamu mau jadi pahlawan, tapi kamu mungkin nggak mampu. Nanti mati pun nggak sadar. Kalian mau maju satu persatu atau maju bareng? Kak, aku dulu. Kubacok mati bocah sok hebat ini. Dia kuat sekali. Ada aura sejati internal. Ada yang aneh. Maju bareng. Dapat.
keluarga Sasmita. Nggak akan melepasmu. Terima kasih sudah menolongku. Namaku Dewi Sinara. Siapa nama Tuan Penolong? Namaku Yuda. Kamu terluka. Jangan bergerak. Sudah, Aku mau pulang. Kota Nirmala ada di depan. aku antar kamu. Aku dari keluarga Sinara Nirmala. Kita searah. Nggak perlu. Aku buru-buru pulang. Aku bisa jalan sendiri. Bener-bener orang aneh. Cepat pergi. Kejar dia. Menurutku orang ini nggak sederhana. Cari tahu dulu identitasnya. Ibu! Ibu! Kumohon, jangan bawa putriku. Putrimu, Clarissa, pinjam 60.000 pada kami untuk obati nenek buta sepertimu. Sekarang pokok dan bunga totalnya 200.000. Orang miskin seperti kalian nggak sanggup. Sekarang kami bawa putrimu sebagai bayar bunga. Jangan. Aku akan cari cara bayar. Tolong beri beberapa hari lagi. Nenek buta, apa hakmu memohon padaku? Bawa dia. Jangan. Aku nggak mau. Aku nggak mau. Aku nggak mau. Wanita ini cuma cukup bayar pokok. Masih ada bunga. Kalian lihat. Ambil semua yang bisa dibawa. Yang nggak bisa dibawa, hancurkan semua. Baik. Meski matanya buta, wajahnya lumayan juga. Pesonanya masih ada. Kurasa dulu, dia juga calon wanita cantik. Kita nggak dapat putrinya. Lebih baik main dengan dia. Jangan! Wajah dan tubuhnya memang bagus. Walau matanya buta, masih bisa dipakai. Kalau kami bikin dia hamil, dia pun nggak tahu siapa ayah anaknya. Lepaskan! Berhenti! Kalian bajingan sedang apa? Siapa kamu? Aku Yuda Pradipa. Minggir! Yuda. Ibu! Yuda. Benarkah ini kamu? Yuda. Kamu benar-benar pulang. Ibu! Ibu! Ini aku! Kamu gak apa-apa? Yuda. Benarkah ini kamu? Yuda. Ibu, Syukurlah kamu pulang. Syukurlah kamu pulang. Imi, apa yang terjadi? Siapa lagi yang datang? Ibu, jangan khawatir. Temanku datang berkunjung. Bibi. Aku teman Yuda. Ibu, siapa yang melakukan semua ini? Balu? Adikku di mana? Ini ulah keluarga Sasmita. Sejak kamu masuk penjara, mataku buta karena menangis. Clarissa mau obati mataku. Diam-diam, pinjam uang ke rentenir. Akhirnya tak sanggup bayar. Orang keluarga Sasmita membawanya. Katanya mau diberikan kepada kepala keluarga Sasmita untuk jadi selir. Mereka juga kirim orang. Untuk merusak rumah. Keluarga Sasmita keterlaluan. Keluarga Sasmita benar-benar keterlaluan. Keluarga Sasmita ini jahat sekali. Ibu, tunggu aku di sini. Aku selamatkan adik. Yuda, kamu gak boleh pergi. Keluarga Sasmita berkuasa dan punya banyak pendekar. Kita gak bisa melawan mereka. Kalau perlu, aku ke depan rumah mereka, memohon pada mereka. Nyawa, dibayar nyawa. Ibu, percayalah padaku. Sekarang putramu sudah punya kemampuan untuk menyelamatkannya. Percayalah. Yuda, kamu gak boleh pergi. Aku baru kehilangan Clarissa. Aku gak mau kehilangan kamu lagi. Ibu, temanku, Nona Dewi, dari keluarga Sinara Nirmala. Mereka gak kalah dari Sasmita, percayalah. Aku bisa bawa dia pulang. Benar, Bibi. Tenang saja. Aku nona besar keluarga Sinara. Ayahku, kepala keluarga Sinara. Aku ikut ke keluarga Sasmita. Pasti nggak apa-apa. Benarkah? Tentu benar. Ibu, tunggu aku di rumah. Aku akan bawa Clarissa pulang. Keluarga kita akan berkumpul lagi. Baik. Baik. Kamu tinggal bantu beres-beres. Jaga ibu juga baik-baik. Baik, Nona besar. Nona Dewi, aku bisa pergi ke Sasmita sendiri. Anda nggak perlu ikut. Kamu pergi sendiri. Aku punya dendam lama dengan Sasmita. Kali ini, dendam baru dan lama akan kuhitung sekaligus. Hari ini ulang tahun ke-50 Bagas Sasmita, kepala keluarga. Banyak kamu di sana. Kamu selamatkan orang sendiri. Mungkin akan sulit. Kebetulan mereka semua ada. Aku bereskan sekaligus.
Kamu pulang, panggil beberapa pendekar. Kita bertemu di rumah tua Sasmita. Aku pergi dulu dengan Tuan Yuda. Baik, Nona Besar. Kedepannya, bisnis keluarga Sasmita masih butuh bantuan para bos sekalian. Kak, urusan yang kakak pesan sudah beres. Berani cari masalah denganku. Ku buat keluarganya hancur. Di ulang tahun ayah kali ini, ku beri dia hadiah istimewa. Kepala keluarga Sasmita datang. Hormat kepala keluarga Sasmita. Semoga kepala keluarga Sasmita berkahnya semua lautan. Umurnya setinggi gunung. Aku mewakili keluarga Permana Nirmala. Memberi hadiah ulang tahun. 100 tahun emas, uang perak, 200 juta. Aku mewakili keluarga Sarwono Nirmala. Memberi hadiah 1 giok zamrud dan 1 villa timur kota. Semuanya, terima kasih. Keluarga Sasmita menguasai dunia silat Nirmala. Cuma soal waktu, kelak pasti bisa menjadi ketua silat Jenggala. Ayah, di ulang tahun ayah ke-50. Anakmu tahu, ayah susah payah mengurus keluarga Sasmita. Ibuku juga sudah lama wafat. Anakmu gak berbakti. Diam-diam ku carikan gadis muda untuk ayah. Tulangnya istimewa. Bisa dijadikan selir. Serap energi ini ya. Untuk latihan silat juga sangat berguna. Oh, memang calon wanita cantik, kepala keluarga Sasmita. Anda sungguh beruntung. Benar, gadis muda seperti ini, 1 dari 10.000. Adik keduaku ini memang pandai menjilat. Dia mau ambil hati ayah. Arya, sejak kecil kamu berbakti. Kamu perhatian sekali. Selamat, kepala keluarga Sasmita. Dapat 2 kabar bahagia. Keluarga Sasmita, akhir kalian sudah tiba. Keluarga Sasmita harus musnah. Hari ini, aku akan tegakkan keadilan. Keluarga Sasmita harus musnah. Hari ini, aku akan tegakkan keadilan. Dari mana bocah ini muncul? Berani datang ke acara kepala keluarga Sasmita. Kurasa bocah ini seperti kakek ulang tahun yang mau ganti diri. Berani cari masalah di keluarga Sasmita. Nyawanya harus tinggal di sini. Yuda, kenapa kamu belum mati di penjara? Masih berani datang ke paman Sasmita? Kamu pukul aku? Kamu berani pukul aku? Salah. Percuma. Aku mencintaimu sepenuh hati. 2 tahun lalu, istri ibu membawa orang menangkapmu karena kamu. Aku dipukuli dan dikirim ke penjara untuk disiksa. Semua ini karena kamu. Tamparan ini masih terlalu ringan. Aku ingat, bocah ini dari kota Nirmala, Padepokan Prajipa. Putra kepala Padepokan, Bagas Prajipa. Sejak lahir, dia nggak bisa belajar silat. Dia sampah. Kepala Padepokan Bagas Kesatrian. Kenapa anaknya jadi pecundang begini? Kakak, sepertinya ini masalahmu. Cuma seekor lalat. Berani cari masalah di pesta ayah. Sudah lama aku bilang kepada kalian berdua. Masalah yang kalian buat di luar, jangan dibawa pulang. Baik, ayah. Keluarga Pradipa, aku nggak peduli cara kamu kabur dari penjara. Tapi keluarga Sasmita bukan tempat untukmu. Di kehidupan berikutnya, belajarlah tahu diri. Di kehidupan berikutnya, belajarlah tahu diri. Cuma seekor lalat. Kupikir kenapa dia berani cari masalah di keluarga Sasmita. Ternyata cuma belajar jurus kacangan. Kakak, kalau orangmu nggak bisa, biar orangku maju. Arya, jangan cuma menyindir. Bocah ini jelas datang dengan persiapan. Dia punya sedikit kemampuan. Saat Bagas masih hidup, Padepokan Pradipa mereka. Bahkan gak layak dilihat keluarga Sasmita. Dia cuma anjing kehilangan rumah. Cuma kakak yang bisa memujinya setinggi itu. Lumpuhkan dia! Aku sendiri yang akan memutus urat tangannya, urat kakinya. Lalu biar dia seperti belatung. Merayap keluar dari keluarga Sasmita. Ahli keluarga Sasmita. Cuma segini. Biar aku sendiri patahkan tulangmu.
Dua putra tetua Sasmita adalah pewaris Elliot. Tapak pasir besi Sasmita. Tapak putra kedua Sasmita kuat dan tajam. Konon, putra kedua Sasmita sudah mencapai ambang guru besar. Tapi ini, putra kedua Sasmita ini, Dia belum pakai seluruh tenaga kan? Arya, jangan menahan jurus. Cepat habisi bocah ini. Kubunuh kamu. Mati sana. Jurus kacangan sepertimu cuma gaya kosong. Satu tapak guru besar dariku cukup menembus isi perutmu. Tingkat guru besar. Mengerikan sekali, tapaknya ganas sekali. Hari ini benar-benar membuka mata. Belum 20 tahun, sudah guru besar. Keluarga Sasmita, benar-benar tanpa batas. Kamu bukan guru besar. Atau lebih tepat, guru besarmu ini bukan hasil latihan normal. apa urusanmu? Aku guru besar atau bukan? Mana mungkin? Kenapa setelah kena tapakku, kamu baik-baik saja? Jangankan guru besar. Meski kamu guru besar agung, raja silat atau pemulia silat, apa bisa melawanku? Kamu lah yang membawa orang menindas adikku, menghina ibuku. Hari ini, kubuat kamu bayar 10 kali lipat. Bocah, berani kamu. Nona besar. Tuan Yuda sudah masuk keluarga Sasmita. Beberapa menit lalu, dari dalam terdengar suara perkelahian. Ahli kota Nirmala dan elit berkumpul. Sasmita juga punya banyak ahli. Tuan Yuda mungkin dalam bahaya besar. Aku terlambat. Gawat. Tuan Yuda dalam bahaya. Semuanya serbu masuk. Hari ini meski cuma tersisa satu orang, kalian harus selamatkan Tuan Yuda. Baik! Adit, maaf, Kakak, telat datang. Kak. Aku kira seumur hidup ini nggak bisa bertemu kamu lagi. 2 tahun lalu, kamu dijebak masa penjara. Ibu tiap hari menangis sampai matanya buta. Aku memohon kemana-mana, tapi nggak tahu kamu dikurung di mana. Adit, dulu kakak nggak berguna. Kakak nggak bisa melindungi kamu dan ibu. Tapi sekarang, beda. Kakak nggak akan biarkan siapapun menindas kalian lagi. Kak, cepat pergi. Keluarga Sasmita sarang bahaya. Kematian ayah dulu. Ulah keluarga Sasmita dan persekutuan kegelapan. Mereka sudah gila. Kamu nggak bisa melawan mereka. Adik, kakak nggak akan pergi. Kakak tetap di sini melindungi kalian. Jangan. Tunggu aku. Arya, anakku. Imi. Berani menerobos keluarga Sasmita? Mengacaukan pestaku. Merusak dasar silat anakku. Siapapun kamu, Bahkan kalau dewa datang sekalipun, kamu nggak akan selamat. Akan kucabut sendiri dasar silatmu. Akan kubuat kamu melihat caraku menghina adikmu, lalu membunuh ibumu. Akan kubuat kamu nggak bisa hidup, nggak bisa mati. Sekarang. Tuan Yuda, Yuda, kamu justru membantuku banyak sekali. Kenapa diam saja? Maju. Tuan Yuda, aku belum tahu kekuatanmu. Meski kamu kalah, hari ini aku pertaruhkan nyawa untuk membalas budi pertolonganmu dulu. Gadis kecil. Surya sudah jadi pengecut bersembunyi. Dia malah mendorong ke depan. Bagus. Nanti kuserahkan kamu kepada utusan Darmawan. Dengan begitu, posisi ketua silat Nirmala jatuh ke keluarga Sasmita. Orang Sasmita, kamu lupa leluhur. Bersekongkol dengan persekutuan kegelapan. Kamu aib dunia. Silat Nirmala. Lupa leluhur. Apa itu leluhur? Leluhur cuma papan nama dingin yang tersimpan di aula leluhur. Yang ku mau. Kuasa yang ada di genggamanku. Anak buah, ikat gadis ini. Bersihkan dia. Kirim ke utusan Raja Kegelapan. Kalian tuli, anak buah. Benar-benar dapat harta karun. Kak, sejak kapan kamu sehebat ini?
kumpulan sampah. Bocah sia, begini saja nggak bisa kalian urus. Keluarga Sasmita memelihara kalian. Masih kalah dari anjing. Bocah. Rasakan kekuatan tapak pasir hitamku. Tuan Yuda, hati-hati. Kepala keluarga Sasmita. Akhirnya turun tangan. 10 tahun lalu, dia sudah guru besar agung. Sekali tampar saja, dia bisa membunuh pendekar di bawah guru besar. Sampah keluarga Pradipa ini memang sudah bangkit. Tapi dia nggak tahu menahan diri. Kalau 10 tahun lagi, dia baru balas dendam. Mungkin saat itu, dia masih punya sedikit harapan. Pada akhirnya, dia masih terlalu muda. Banyak jenius dunia silat mati karena darah muda. Bocah itu sekarang cuma bisa menghindar. Dia sudah didesak sampai nggak bisa mundur. Sepuluh tahun lalu, kamu guru besar agung. 10 tahun kemudian, cuma setengah langkah Raja Silat. Dengan bakat ayah begini, kamu masih berani mengincar posisi ketua silat Nirmala. Benar-benar nggak tahu diri. Bocah ingusan, kamu berani meremehkanku. Terima mati. Jangan mendekat. Radit, cepat, hentikan dia. Kalau mau tembak, tembak aku. Yuda, sehebat apapun kemampuanmu, kamu nggak bisa tahan peluru. Hari ini kamu pasti mati. Jangan banyak bicara. Tembak dia. Kenapa arahkan pistol ke aku? Aku ayahmu. Tua bangka. Kamu kira aku nggak tahu? Kamu sudah bahas dengan Arya. Mau serahkan posisi padanya. Setelah pesta hari ini selesai, Kamu akan umumkan ke seluruh Nirmala bahwa Arya akan mengambil alih padepokan Sasmita. Tapi aku ini anak sulung. Akulah yang paling pantas mewarisi padepokan. Turunkan pistolnya. Terserah aku mau beri ke siapa. Kadip, jangan gegabah. Cepat turunkan pistolnya. Bicarakan baik-baik dengan paman. aku sudah tahu semuanya. Aku bukan anak kandungmu. Jadi, nggak perlu pura-pura lagi. Serigala nggak tahu budi. Benar. Kamu bukan orang Sasmita. Aku juga baru tahu belakangan ini. Dulu, setelah menikah dengan ibumu, ternyata dia diam-diam. Berselingkuh dengan kakak seperguruannya. Lalu hamil dan melahirkanmu. Beberapa hari lalu, aku bereskan rumah tua dan peninggalan ibumu. Baru kutemukan surat mereka saat berselingkuh dulu. Baru aku tahu hal ini. Gak nyangka. Aku sudah membantu orang lain membesarkan anak selama 20-an tahun. Dan dia malah jadi bajingan bejat. Ini semua karma. Ibuku mati karena kekejamanmu. Aku ingat semuanya. Aku ingat semuanya. Hari ini membunuhmu bukan berarti aku durhaka. Kalian yang memaksaku. Aku akan menggantikanmu mengurus seluruh Sasmita. Hahaha. Kak, aku salah. Aku nggak akan berebut warisan lagi. Aku bukan kakakmu. Beberapa hari lalu, bukannya kalian berusaha keras menyingkirkanku? Karena kalian begitu kompak sebagai ayah dan anak. Sekarang, aku akan mengirimmu ke bawah untuk bertemu tua bangka itu. Jangan! Jangan! Di dunia silat, yang cepat nggak terkalahkan. Tapi nggak ada orang yang lebih cepat dari peluru. Karena hari ini kamu banyak membantuku. Dan membuatku sukses mengambil alih keluarga Sasmita. Aku bisa memberimu mati cepat. Kalau kalian sekarang pergi dari sini, aku bisa ampuni nyawa kalian. Kak, cepat pergi. Ibu kelak bergantung padamu. Kalau begitu, kukirim kalian mati bersama. Tangkap peluru pakai tangan kosong. Kamu sudah setingkat Raja Silat. Raja Silat, apanya? Radit, dosamu sudah penuh. Hari ini kuhabisi kamu demi menegakkan keadilan. Utusan Raja Kegelapan, mohon segera muncul. Utusan Raja Kegelapan, mohon segera muncul. Tuan Darmawan, akhirnya Anda datang. Aku sudah dengan kemampuanku merebut seluruh Sasmita. Tapi sekarang ada bocah sialan yang nggak tahu diri mau menghalangi rencana besar kita. Cantik sekali. Sekarang aku kasih kalian kesempatan melayani ahli Raja Silat. Kalian Nggak diam, Kak. bisa melayani ahli Raja Silat. Adalah kehormatan bagi kalian dan keluarga kalian. Cepat terima. Cih, nggak tahu malu. Binatang kegelapan. Aliran sesat kegelapan menyerbu dunia silat negeri naga dan membantai orang silat kami. Dendam ini nggak akan hilang. Persekutuan kegelapanlah yang sah. Kami jalankan kuasa bunuh dari langit. Karena
kalian begitu nggak tahu diri, maka pakai pedang di tanganku ini. Ku penggal kepala kalian. Tuan Darmawan, jangan buru-buru marah. Dua gadis ini berani bicara begitu pada Anda. Cuma karena ada bocah ini yang jadi sandaran mereka. Asal Anda membunuh bocah ini, dua gadis secantik bunga ini tentu jadi milik pribadi Anda. Ternyata begitu. Kebetulan, aku baru menembus tingkat Raja Silat. Pedangku sudah haus darah. Hari ini, ku pakai kepalamu untuk uji pedang. Kalau pedangku belum puas, Berikutnya, kepala kalian yang jadi uji pedang. Aliran sesat juga pantas berkeluar di depan jalan benar negeri naga. Cuma tingkat Raja Silat sudah merasa menguasai dunia. Cari mati! Kepala Radit. Bencana ini dibuat oleh Yuda. Gak ada hubungannya denganku. Tolong bilang pada Tuan Darmawan, jangan pakai kepalaku untuk pedang. kamu bisa punya harga diri nggak? Malah memohon ke orang ke-8. Paling parah, kita lawan sampai mati. Kalau mau lawan, kamu saja. Dia ahli Raja Silat. Membunuh kita semudah menekan semut. Dunia silat Nirmala sudah bertahun-tahun gak ada ahli Raja Silat. Kali ini kita gak akan bisa menang. Tingkat Raja Silat membunuh kalian semudah memotong tahu. Yula, kami tahan ahli ke-8 ini. Bawa adikmu pergi dulu. Kamu nggak takut mati? Meski aku nggak tahu sekuat apa kamu, tapi semudah ini bisa kalahkan kepala keluarga Sasmita. Itu cukup buktikan bakatmu. Bertahanlah. Kelak, bangkitkan dunia silat negeri naga. Jurus pedang Futu. Lawan dia. Mustahil, kau pasti nggak mungkin menahan tebasan pedang Futuku. Pasti ada trik. Kamu berani melukaiku? Hari ini, bukan cuma kamu yang kubunuh. Semua orang di sini juga akan mati. Biar kalian tahu, akibat menghina Raja Silat. Mati sana. Ilmu Agung Futu, atasan Dewa Iblis. Bagaimana mungkin? Jangan-jangan dia maha. Cuma tingkat Raja Silat berani berkeluar di depan jalan benar Nirmala. Hari ini, kusingkirkan kamu sebagai hukuman. Jangan harap. Yula, aku mau ingatmu. Saat Dewa ke-8 keluar nanti, kamu akan kucincang. Lalu kubantai seluruh kota Nirmala. Nona Dewi, terima kasih sudah menolongku. Tuan Yuda terlalu sungkan. Sebenarnya, aku juga nggak banyak membantu. Justru kamu tadi yang menyelamatkanku lagi. Yula, kalau nggak mau adikmu celaka, sekarang berlutut padaku. Sujud 3 kali. Lalu, di depan semua orang, hancurkan silatmu sendiri. Kalau nggak, kepala adikmu akan pecah. Adit, kamu cari mati. Licik! Kuhitung sampai 3. Kalau kamu nggak berlutut, siap-siap saja urus mayat adikmu. 3, 2, Tak, jangan pedulikan aku. Bunuh binatang ini. 1. Jangan tembak. 2. Tak, jangan pedulikan aku. Bunuh binatang ini. 1. Jangan tembak. Aku berlutut. Tak, jangan berlutut-lututmu cuma untuk langit, bumi, dan orang tua. Jangan berlutut pada binatang ini. Yula, sehebat apapun kamu, memangnya bisa apa? Hah? Pada akhirnya kamu tetap tunduk di depanku. Ku beritahu, seumur hidup ini, kamu milikku selamanya. Kamu cuma jadi anjing di sisiku. Radit, kamu nggak takut kena karma? Tuan Yuda baru saja mengalahkan Darmawan dan melindungi semua elit Nirmala. Dia pahlawan. Kamu suruh dia berlutut padamu. Apa nuranimu nggak terusik? Dewi Sinara, setelah ku bereskan Yuda, kamu juga akan kurus. Akan ku buat kamu tahu nikmatnya jadi wanita. Yuda, aku dan kamu. Yuda. Tuan Yuda, pendekar Yuda. Menurutku kita bisa bicara dulu? Selama ini aku baik pada kalian. Tolong aku. Beri jalan untuk damai. Kelak bisa bertemu baik-baik. Meski kamu dan Radit punya dendam, tapi nggak perlu membuat urusan sejauh ini, Yan. Hei. Benar. Hei. Benar.
Kalau aku mau bertindak, siapa berani menghalangi? Yuda, meski kemampuanmu hebat, kamu juga nggak boleh menindas orang dengan kekuatan. Perbuatanmu ini melanggar aturan. Dunia silat nirmala. Saat Darmawan mau membunuh kalian, kenapa kamu nggak bilang dia menindas orang? Berani di kandang sendiri saja. Bicara satu kata lagi, kamu kusir dari dunia silat nirmala. Kalau berani, bunuh aku sekarang juga. Membunuhmu cuma mengotori tanganku. Dosamu akan berbuah sendiri. Akan ada orang lain yang mengambil nyawamu. Yuda, aku dipaksa oleh si warga Sasmita itu. Kamu tahu, aku mencintaimu. Pergi. Yuda, kalau hari ini kamu nggak maafkan aku mati di depanmu. Sekarang, aku bukan Yuda yang dulu lagi. Kamu juga bukan sekarang yang dulu. Mulai sekarang, kita seperti orang asing. Hubungan kita utus total. Yuda, aku salah. Kasih aku satu kesempatan lagi. Aku pasti akan berubah. Sudah terlambat. Rasakan. Yuda, kamu benar-benar setega ini. Dosa dari langit masih bisa dimaafkan. Dosa sendiri gak bisa dihindari. Ini ulahmu sendiri. Dosa sendiri gak bisa dihindari. Ini ulahmu sendiri. Bodhisattva, lindungi. Bodhisattva, lindungi. Lindungi dua anakku agar pulang selamat. Ibu, Syukurlah kalian pulang. Syukurlah kalian pulang. Clarissa, kamu terluka nggak? Nggak apa-apa. Untung kakak datang tepat waktu. Ibu, mulai sekarang, kita nggak akan ditindas Sasmita lagi. Mereka. Kamu mana? Sudah pulang belum? Ibu, putramu di sini. Juga. Kamu terluka nggak? Orang Sasmita nggak menindasmu kan? Ibu, mulai sekarang nggak ada siapapun yang bisa menindas ibu dan Clarissa. Aku bisa melindungi kalian. Ibu nggak minta apa-apa. Ibu cuma mau kalian berdua selamat dan tenang. Bibi, tenang saja. Yuda nggak membual. Sekarang dia sudah punya kemampuan yang sangat hebat. Benarkah? Benar, putramu kini sudah mampu. Aku pulang untuk berbakti. Mulai sekarang, nggak ada siapapun bisa menindas kalian. Yuda, Clarissa, jangan cuma sibuk menjagaku. Cepat layani Nona Dewi untuk ibu. Yuda, cepat sedut teh untuk Nona Dewi. Clarissa, cuci buah untuk Nona Dewi. Hah? Bibi, jangan sesungkan itu. Sebenarnya kali ini aku ikut Yuda dan Clarissa. Karena mau mata Bibi seharusnya bisa sembuh. Kebetulan keluarga Sinara kenal orang aliran tabib. Nona Dewi, nggak perlu serepot itu. Sekarang, aku bisa sembuhkan mata ibuku. Jangan panggil Nona Dewi. Panggil aku Dewi saja. Benar. Sebelumnya Dewi nekat menolongmu. Kamu, kenapa masih sungkan begitu? Baiklah ibu, sekarang kusembuhkan mata ibu. Hah, kamu ini, kenapa masih sungkan begitu? Baiklah ibu, sekarang kusembuhkan mata ibu. Aduh, sudahlah. Kamu bisa pulang, ibu sudah sangat lega. Mata ibu sudah buta 2 tahun. Selama ini Clarissa mencarikan banyak obat. Gak ada hasil sama sekali. Sekarang, meski ahli aliran tabib datang, belum tentu bisa sembuh. Ibu tahu kamu berbakti. Kita gak usah repot, ya. Ibu, percaya putramu kali ini. Sekarang aku benar-benar bisa sembuhkan mata ibu. Ini. Bibi, biarkan Yuda mencoba. Menurutku, dia cukup yakin. Benar, Ibu. Biarkan kakak mencoba. Baiklah. Ini. Yaudah. Sudah ibu, coba buka mata dan lihat. Aku bisa melihat. Yuda, anakku, kamu sekarang lebih dewasa dan juga lebih kuat. Ibu sudah banyak menderita. Dulu aku nggak berbakti dan membuat ibu cemas. Hari ini aku bersujud minta maaf. Cepat berdiri. Cepat berdiri. Ya, ibu nggak menderita. Sekarang kamu sudah sukses. Sebanyak apapun derita ibu, semuanya sepadan. Syukurlah. Mata ibu pulih. Selamat, Bibi. Bibi bisa melihat lagi. Nanti aku masak satu meja hidangan enak. Pertama, untuk rayakan keluarga kita berkumpul lagi. Kedua, rayakan ibu. Bisa melihat lagi. Yuda, biar adikmu saja. Selama ini, ibu nggak bisa melihatmu. Temani ibu. Mengobrol baik-baik. Ya, Kak, temani ibu saja. Masakanku beberapa tahun ini sudah jauh lebih baik. Kalau begitu, aku ikut masak. Temani ibu saja. Masakanku beberapa tahun ini sudah jauh lebih baik. Kalau begitu, aku ikut masak.
Ibu, ini sudah cukup. Dewi, kamu juga makan yang banyak. Anggap saja ini rumah sendiri. Ikan buatan Kak Dewi ini enak sekali. Kak Dewi bukan cuma cantik, masakannya juga enak. Dewi, keluargamu ada siapa saja? Kerabat dekatku cuma ayahku. Oh, Tapi masih ada paman-paman dan kakak seperguruan. hey, keluarga kami sekarang memang agak susah. Entah Yuda pantas untukmu atau enggak. Lalu, pamanmu itu. Ibu, Dewi baru pertama kali ke rumah kita. Lagi pula, aku dan Dewi cuma teman. Bibi, tenang saja. Keluarga kami bukan keluarga yang memandang harta. Lagi pula, menurutku, Yuda juga. Paman Suri, kenapa lukamu separah ini? Siapa yang melukaimu? Wakil Ketua Perkumpulan Kuda Api, Ardan, membawa sekelompok pembunuh tingkat bumi membantai keluarga Sinara. Ayahmu dan beberapa petua Sinara sudah ditangkap semua. Mereka mau di depan seluruh dunia silat Nirmala mengeksekusi keluarga Sinara. Yemi, Kenapa bisa begini? ibu kenapa? Perkumpulan Kuda Api dan Sasmita selalu bersekongkol dengan kegelapan. Mereka mau menguasai dunia silat Nirmala. Dulu ayah menolak tunduk pada mereka. Makanya dibunuh. Ibu, maksud ibu kematian ayah ada hubungannya dengan kuda api. Gak bisa, aku harus selamatkan ayah. Aku harus selamatkan Sinara. Aku ikut denganmu. Baik. Wakil Ketua, perwakilan semua keluarga dunia silat Nirmala sudah hadir. Waktunya juga sudah tiba. Kalian, lihat baik-baik. Ini adalah akibat nggak tunduk pada kuda api. Lakukan. Keluarga Sinara dimusnahkan hari ini. Kelak di Nirmala, gak ada keluarga yang bisa melawan kuda api. Tunduk saja, lebih baik daripada mati. Ardan, dasar binatang di Nirmala adalah warisan leluhur kami. Kamu malah bersekongkol dengan kegelapan dan mengabdi pada musuh. Apa? Kamu nggak takut orang Balairung? Maharaja Silat menghukummu. Balairung Maharaja Silat sudah runtuh. Dewa kegelapan dari Balairung Raja Kelam segera keluar. Takbir persekutuan kegelapan. Gak bisa dihentikan. Yang tunduk, hidup. Yang melawan mati. Aku lawan kamu. Orang silat memang memuja yang kuat. Silat kegelapan menekan dunia silat Nirmala. Siapa yang nggak patuh? Cuma punya jalan mati. Sedangkan kamu, Surya, dan Bagas yang dibunuh 10 tahun lalu, akan jadi contoh buruk bagi semua padepokan di Nirmala. Gak patuh. Keluarganya musnah. Klan pun habis. Kepala boleh putus. Darah boleh mengalir. Tapi menyuruhku sepertimu mengabdi pada musuh. Nggak akan mungkin. Nggak akan mungkin. Baik. Sekarang aku kirim kalian mati dengan tanganku. Berhenti. Dewi, pantas kamu berani kembali. Ternyata kamu membawa pria tingkat Raja Silat. Tapi cuma tingkat Raja Silat. Di depan kuda api, dia bukan apa-apa. Cari mati. Apapun kekuatannya, untuk melawanmu sudah cukup. Kamu cari mati. Kuat sekali. Sepertinya dia sudah mencapai tahap akhir Raja Silat. Ketua, Anda nggak apa-apa. Tahap akhir Raja Silat. Aku memang meremehkanmu. Tapi meski kamu tahap akhir Raja Silat, di depan kuda api, kamu tetap belum cukup. Bentuk formasi 5 elemen. Tunggu aku. Jangan-jangan ini formasi pembunuh Dewa Kuda Api. Konon, ini formasi pembunuh tertinggi dari Balairung Maharaja Silat, khusus untuk mengalahkan ahli di bawah pemulihan silat. Saat penguasa Balairung sebelumnya wafat, dia khawatir dunia silat negeri naga. Gak ada Maharaja Silat yang menjaga. Lalu dihina bangsa luar. Karena itu, dia mewariskan formasi ini. Tapi kuda api, memakainya melawan orang sendiri. Sungguh keji. Yuda terlalu angkuh karena bakatnya. Dia terlalu sombong. Dia lolos dari bencana Sasmita. Hari ini, dia pasti mati. Di bawah pedang Ketua Ardan. Dasar bocah, dengan usiamu, mustahil bisa jadi Raja Silat. Kamu pasti pakai obat terlarang. Dengan merusak otot dan tulang, kekuatanmu naik. Kekuatan yang tampak naik dalam waktu singkat, gak akan bertahan lama. Aku mau lihat
di formasi pembunuh dewaku, kamu bisa tahan berapa lama? Bunuh! Yuda, hati-hati. Sayang sekali, Raja Silat semuda ini, meski pakai obat terlarang untuk naikkan kekuatan, tetap bakat hebat yang sangat langka. Hari ini, dia mungkin mati di sini. Serangan pertama. Serangan kedua. Serangan ketiga. Serangan keempat. Jurus kelima. Bunuh! Hancur. Ada apa ini? Meski puncak Raja Silat, di formasi pembunuh dewaku, gak akan tahan 5 jurus. Formasi pembunuh dewa adalah kekuatan keadilan. Tapi dipakai orang seperti kalian, jadinya kacau. Orang berhati busuk dan berkekuatan lemah. Gak akan bisa keluarkan kekuatan aslinya. Sebenarnya, siapa kamu? Kenapa kamu tahu sedetail itu? Aku gak peduli siapa kamu. Kamu terus mempermalukanku. Hari ini, kamu pasti mati. Penguasa Wira. Dengan hubungan kita, jangan sembunyikan lagi. Beberapa hari lalu, langit dan bumi muncul tanda aneh. Itu jelas. Maharaja Silat baru muncul. Mohon, Penguasa Wira. perkenalkan, aku pada Paduka. Residen Surya. Kali ini Maharaja Silat muncul. Ini berkah Balairung kami, juga berkah Nirmala dan Negeri Naga. Tapi aku sudah kirim 13 perintah es Balairung. Kau minta semua anggota di 3 wilayah sekitar kota Nirmala mencari. Namun tetap, gak ada jejak apapun dari Maharaja baru. Jangan-jangan, hoki 60 tahun kota Nirmala kita cuma jadi kegembiraan kosong. Penguasa Wira, ada kabar darurat di keluarga Sinara. Ada orang sendirian pecahkan formasi kuda api. Diduga, Paduka muncul di sana. Apa? Formasi pembunuh dewa pecah? Paduka Maharaja muncul. Cepat, segera pergi ke Sinara. Ketua, sekarang kita bagaimana? Kalian bengong apa? Cepat, bantu aku membunuh pengkhianat ini. Kelak, saat Dewa Kegelapan berilmu, kubagikan sedikit pada kalian. Ardan, kamu kira semua orang sepertimu mengabdi pada musuh? Dasar kalian sampah gak berguna. Setelah hari ini, kalian semua akan kubuat bayar. 8 tahun lalu, kematian ayahku ada hubungannya denganmu. 8 tahun lalu, kematian ayahku ada hubungannya denganmu. Siapa ayahmu? Padepokan Pradipa. Bagas Pradipa. Jadi kamu itu anjing terusir dari Padepokan Pradipa. Kalau tahu begitu, dulu harusnya kamu, ibumu, dan adikmu kubunuh sekalian. Siapa lagi dalang di balik kejadian itu? Jangan bunuh aku. Kalau kamu membunuhku, selamanya kamu gak tahu siapa lagi musuhmu. Aku bisa beritahu siapa dalang utama pembunuh ayahmu. Tapi kamu harus bersumpah akan melepaskan aku. Sekarang juga kuantar kamu mati. Jangan, aku bicara. Dalang utama pembunuh ayahmu adalah Siapa yang begitu berani membunuh orang di wilayah kekuasaanku? Baskara? Wakil Residen Baskara? Cepat selamatkan aku. Lancang! Sekarang ku perintahkan. Segera lepaskan dia. Kalau enggak, tembak mati di tempat. Cuma beberapa senapan rusak mau mengancamku. Bocah, kamu mungkin bisa hindari peluru. Tapi dia? Lalu, mereka? Ayah, Kukatakan terakhir kali, lepaskan tanganmu dari Ketua Ardan. Sekarang juga. Sekarang. Saat ini. Detik ini. Bagus. Kamu pikir aku bercanda denganmu ya? Kalau begitu, ku bunuh dia dulu. terima kasih Wakil Residen Baskara sudah membantu. Wakil Residen Baskara, cepat tangkap penjahat ini. Dia memprovokasi orang, melukai orang gak bersalah. Dia juga memfitnah kuda api kami. Oh, kalau begitu, hari ini aku memang gak bisa membiarkanmu hidup.
Tembak dia! Jangan mendekat! Tahan dia! Tahan dia! Sebagai wakil residen, nggak jeli itu lalai tugas. Membantu penjahat itu salah satu tugas. Senapan di tanganmu bukan untuk melindungi rakyat, tapi malah ditembakkan sembarangan pada orang yang nggak bersalah. Orang sepertimu yang lalai dan menyalahgunakan tugas, nggak pantas jadi wakil residen Nirmala. Berani maju satu langkah lagi. Kuat kamu mengurus mayatnya. Yuda, jangan pedulikan aku. Bunuh pejabat-pejabat ini. Diam, perempuan sialan! Lepaskan Dewi dan keluarga Sinara. Tinggalkan Ardan. Aku biarkan kamu pergi. Wakil Residen Baskara, selama ini aku sangat menghormati Anda. Bertahun-tahun, uang hormatku nggak pernah kurang. Anda nggak boleh tinggalkan aku. Bocah, sehebat apapun kamu bertarung, meski bisa hindari peluru, aku tetap bisa meledakkanmu. Di dunia ini, silat bukan yang terhebat. Yang terhebat adalah kuasa. Dengan kuasa di tanganku, Aku punya 100 cara untuk membunuhmu. aku sudah memberimu peluang untuk pergi. Kamu sendiri yang gak menghargainya. Yuda, kematianmu sudah dekat. Masih saja banyak bicara. Hari ini, Wakil Residen Baskara pasti membuatmu mati tanpa jasad utuh. Juda, jangan pedulikan kami. Cepat lari. Kalau dia berani lari atau bersembunyi, akan kuledakkan semua orang di sini. Benar-benar nggak tertolong. Bocah, sebaiknya kamu berlutut sekarang, lalu menyerah. Di kehidupan berikutnya, rendah hatilah. Yuda, cepat lari. Jangan pedulikan kami. Yuda, cepat lari. Jangan pedulikan kami. Berhenti! Jangan lancang! Siapapun yang berani lancang, Balairum Maharaja Silat akan menjadi musuh bebuyutannya. Residen Surya dan penguasa Wira datang. Kita selamat. Dua orang paling berkuasa di kota Nirmala Datang bersama. pasti ada hal besar terjadi. Paman, kenapa kamu datang? Aman. Ketua Cabang Balairum Wira, hormat pada Paduka Maharaja Silat. Presiden Kota Nirmala, hormat pada Paduka Maharaja Silat. Ayah, bagaimana? Gak apa-apa. Untung kamu membawa Paduka kembali. Dia ternyata Maharaja Silat, legenda. Dia masih semuda itu. Maharaja Silat semuda ini benar-benar sulit dipercaya. Penguasa Wira dan Residen Surya berlutut menyambutnya. Pasti asli. Kota Nirmala kita akan mendapat hoki besar. Hormat pada Paduka Maharaja Silat. Berdirilah semua. Yuda, ternyata dialah Maharaja Silat yang kucari. Wakil Residen, kita berlutut atau enggak? Dia palsu, Maharaja Silat Balairum. Mana mungkin semudah ini? Dia pasti pakai ilusi untuk menipu penguasa Wira dan pamanku, siluman. Sekarang ku buat kamu menampakkan wujud asli. Ledakannya. Bajing mati. Cepat berlut dan mohon ampun pada Paduka. Mati kamu! Mati kamu! Paduka Maharaja Silat, anak ini kurang dididik dan menyinggung adat. Mohon ampuni dia. Dia ini. Dia kena racun gaib kegelapan. Aman! Kenapa aku di sini? Paduka. Dia ini. Dia diberi racun gaib. Racun ini tingkatnya tinggi. Awalnya aku juga nggak sadar. Tapi aku bisa merasakan orang yang memberi racun ada di sini. Bukan Paduka Maharaja Silat. Racun gaib persekutuan ke-8 yang Anda sebut tadi. Beberapa tahun ini, persekutuan ke-8 selalu patuh aturan dunia silat. Jarang terdengar hal begitu. Kamu tetap panggil aku Yuda saja. Aku nggak tahu apa yang terjadi di bagian racun gaib kegelapan. Tapi yang pasti, yang menimpa Baskara adalah racun gaib kegelapan. Setelah diberi racun, dia tampak seperti orang biasa. Sulit sekali diketahui. Setelah diberi racun, dia tampak seperti orang biasa. Sulit sekali diketahui. Cepat katakan, kamu bertemu siapa sampai bisa jadi seperti ini? Aku juga gak ingat. Sepertinya ada orang bilang bisa membuatku kuat. Setelah kena racun kendali pikiran, sebagian ingatan akan hilang. Itu karena pemberi racun nggak mau dirinya terbongkar. Tapi aku yakin orang yang memberi racun ada dalam jarak 15 meter. Kamu masih mau sembunyi sampai kapan? Pendekar Yuda, bukan. Paduka Maharaja Silat. Anda bicara apa? Aku nggak paham. Paduka Maharaja Silat.
Aku cuma pedagang kecil biasa. Aku jelas bukan ahli racun gaib. Paduka Maharaja Silat. Balairu Maharaja Silat terkenal adil dan berhati mulia. Anda jangan sampai memfitnah orang gak bersalah sepertiku. Penguasa Wira, Anda paling adil. Cepat jelaskan padaku ke Paduka. Aku sungguh bukan ahli racun gaib. Paduka Maharaja Silat. Dia cuma pedagang di kota Nirmala. Mustahil dia ahli racun gaib. Karena kamu sudah tahu, aku juga nggak punya alasan sembunyi lagi. Paman Mahendra, kenapa bisa kamu? Keponakanku Dewi. Kaget sekali ya. Sebenarnya nggak ada yang perlu dikagetkan. Dulu aku dan ayahmu berebut posisi kepala. Padepokan Sinara jelas aku lebih hebat. Tapi kakekmu, tua bangka itu, bersikeras bilang hatiku nggak sebaik ayahmu. Tua bangka, sialan itu memberikan semua ilmu rahasia. Padepokan Sinara kepada ayahmu. Paman Mahendra, kakek punya pertimbangan sendiri. Sebagai generasi muda, kita harus hormati keputusannya. Hormat? Siapa yang pernah peduli perasaanku? Bertahun-tahun aku mengembara. Berlatih banyak ilmu silat, bahkan masuk persekutuan ke-8 untuk belajar racun gaib. Semua demi suatu hari aku bisa kembali dan membunuh semua orang. Bahkan masuk persekutuan ke-8 untuk belajar racun gaib. Semua demi suatu hari aku bisa kembali dan membunuh semua orang. Paman Mahendra, jangan terus tersesat. Aku dan ayah menunggumu pulang. Kita selamanya keluarga. Keluarga? Sejak aku pergi dari Padepokan Sinara, aku sudah nggak punya keluarga. Maharaja Silat, kamu jenius langka yang muncul sekali dalam 100 tahun. Hari ini aku mau lihat bagaimana kamu menyelamatkan dunia silat Nirmala. Meledak! Maharaja Silat, kekuatanmu memang luar biasa. Tapi menghadapi mereka, kamu bisa apa? Ilmu pemecah iblis. Getar. Kamu ternyata bisa melepaskan racun serangga awan kelam. Aku Maharaja Silat. Aku harus menekan semua musuh dunia. Kamu nggak bisa melawan Dewa Kegelapan. Kutundukkan kamu dulu. Saat Dewa Kegelapan keluar, itulah hari kematian kalian. Seluruh kota Nirmala akan jatuh ke tangan kami. Yuda, tolong aku. Racun gaib masuk ke Meridian. Racun gaib masuk ke Meridian. Paduka Maharaja Silat. Racun gaib mulai bereaksi. Semuanya hampir nggak kuat. Kalau mereka nggak terselamatkan, dunia silat Nirmala akan selamanya hilang dari dunia silat. Larutkan pil ini. Berikan ke mereka. Cepat. Baik. Sembuh. Terima kasih Paduka Maharaja Silat atas pertolongan nyawa kami. Paduka Maharaja Silat. Ini. Pil itu cuma menekan racunnya sementara. Agar racun hilang total, aku harus pakai kekuatan Maharaja membersihkan tubuh kalian. Baru racunnya bisa dipaksa keluar. Ini akan membuat Paduka kehilangan banyak tenaga. Semua orang sekarang sedang dalam bahaya. Mana mungkin aku, Yuda, membiarkan mereka mati. Tapi, kalau tenagamu terkuras dan Dewa Kegelapan datang, Iblis boleh tinggi. jalan benar lebih tinggi. Aku percaya, kebaikan akan menang. Benar, kebaikan akan menang. Benar sekali. Kebaikan akan menang. Tuan Yuda sungguh mulia. Kami gak akan melupakan bukti ini. Semuanya duduklah. Aku akan turun tangan, mengobati kalian. Semuanya duduklah. Aku sendiri akan obati kalian, langit dan bumi. Jalan agung itu sederhana. Kutuntun energi suci, lindungi rakyat. Pecah! Darah Maharaja Silat jadi naga dewa. Phoenix bangkit dari abu. Hancurkan racun iblis. Yuda, mau menyelamatkan orang silat Nirmala nggak akan semudah itu.
Kali ini Yuda mau selamatkan orang silat itu, pasti akan habiskan tenaga dan waktu. Begitu Paduka Dewa Kegelapan keluar, itulah hari kematian Yuda. Saat itu, basmi dulu dunia silat tenggala, lalu basmi negeri naga. Benar. Lalu basmi negeri naga. Racun dingin di tubuh sudah sembuh. Kita benar-benar pulih. Tuan Yuda hebat sekali. Racun dingin di tubuh kalian sudah kupaksa keluar. Kalian sudah aman. Paduka Maharaja Silat, Padepokan Sinara kami, dan seluruh orang silat Nirmala bersedia ikut Balairung Maharaja Silat, bangkitkan dunia silat dan basmi penjahat. Niatmu baik. Paduka Maharaja Silat. Balairung Maharaja Silat sejak Maharaja sebelumnya menghilang. Sudah 20 tahun nggak kumpulkan orang silat dan memberi titah. Aku berencana 3 hari lagi adakan festival silat Jenggala. Kumpulkan Jenggala, kota Nirmala, kota Cendana, dan kota Beringin. Pertama, untuk umumkan identitas Maharaja baru, perintah para pendekar. Kedua, untuk susun ulang kekuatan melawan Istana Dewa Kelam. Lakukan sesuai rencanamu. Baik. Kalau begitu, 3 hari lagi di ibu kota Jenggala, kota Cendana. Paduka Maharaja Silat. Panggil aku Yuda saja, lebih enak didengar. Yuda. Aku punya permintaan. Katakan saja. Kakekku sedang merawat luka di kota Cendana. Waktu muda, dia terluka dalam. Ditambah lagi, dia terlalu buru-buru latihan. Jadi seluruh meridiannya rusak. Entah, apa kamu bisa membantunya berobat? Tentu bisa. Kalau begitu, kita ke kota Cendana lebih awal untuk obati kakekmu. Lihatlah. Benar-benar anak gadis sulit ditahan. Kalau begitu, selamat untuk keluarga Sinara. Ayah. Kakek, tulisanmu. Goresannya kuat, bentuknya bak naga bergerak. Tulisan indah ini menyatukan ilmu sastra dan ilmu silat. Guru Sepuh Pranoto memang orang nomor 1 sastra dan silat di kota Cemden. Dewi, kau masih ingat di kota Cendana Ada kakekmu ini. Kakek, bukannya di rumahku ada masalah? Masalah apa? Kenapa nggak beritahu aku? Aku pernah suruh orang antar surat ke ibu kota. Orang itu memberikannya ke paman. Ime, sebenarnya ada apa? Begini, ayah, waktu itu urusan keluarga terlalu sibuk. Aku lupa soal itu. Keponakanku, masalah keluarga Sinara sudah beres kan? Kamu nggak akan membenci paman karena hal ini kan? Kakek, ku kenalkan seseorang. Ini Yuda. Dia, pacarku. Salam, Tuan Pranoto. Kali ini aku membawanya untuk membantumu. Keluarga Pranoto kami keluarga sastra dan silat Cendana. Yang bisa masuk pintu Pranoto, tentu keluarga ternama. Sepopo, kamu lahir di tempat kecil seperti kota Nirmala. Wajar kurang wawasan. Aku nggak menyalahkanmu. Tapi jangan bawa orang sembarangan masuk ke keluarga Pranoto. Kalau mau bawa, boleh saja. Lewat pintu belakang seperti pelayan. Kamu. Habib Mahendra datang. Tabib Mahendra. Keluarga Pranoto, kami akhirnya menunggu kedatangan Anda. Anda silakan lewat sini. Tapi Mahendra, silakan. Aku datang karena punya utang budi pada Panglima Bintang 5, Panglima Cakra. Karena itu, aku bersedia datang ke keluarga Pranoto. Ayah, inilah Tabib Mahendra yang terkenal di negeri Naga. Putri khusus mengundangnya untuk mengobati penyakit lama ayah. Kalau begitu, mohon bantuannya. Dewi, aku nggak berharap kamu bisa sepertiku, punya tunangan. Panglima Bintang 5 yang mengundang Tabib Mahendra untuk kakek. Tapi pertama kali kamu bawa pria nggak jelas ini ke keluarga Pranoto. Tangan kosong, itu terlalu meremehkan keluarga kami. Aku buru-buru bawa Yuda untuk obati kakek, jadi nggak sempat pilih hadiah. Dia bisa obati kakek.
Keluarga Pranoto sebesar ini enggak kekurangan makanan untuk kalian berdua. Tapi alasan konyolmu ini sama saja menghina seluruh keluarga Pranoto. Menghina kakekmu, juga menghina pamanmu ini. Paman, Yuda benar-benar. Anak muda sekarang asal bicara, nggak tahu batas. Masih semudah ini sudah mengaku bisa mengobati. Kalian pikir mengobati orang semudah makan dan minum? Begitu mudah. Anda tabib sakti, aku menghormati Anda. Tapi kemampuan medis Yuda benar-benar hebat. Pasti nggak kalah dari Anda. Berarti aku yang buta mata. Guru sepuh Pranoto. Karena ada ahli hebat di sini, biar dia saja yang mengobatimu. Aku nggak perlu pamer kemampuan di sini. Tabib Mahendra, mohon lihatlah muka tunanganku, Panglima Bintang 5. Jangan pergi. Dewi Sinara, karena ibumu yang sudah meninggal, aku belum mengusirmu dari Pranoto. Sekarang segera, saat ini juga, minta maaf pada Tabib Mahendra. Lalu keluar dari sini. Kalau mau hambat pengobatan kakekmu, kamu sanggup tanggung akibatnya. Aku. Sudahlah, kurangi bicara. Jangan buat Tabib Mahendra tertawa. Bawa dulu si Yuda itu ke halaman belakang. Setelah aku sembuh, kamu baru datang mengobrol dengan kakek. Kakek. Tabib Mahendra, menurut Anda, penyakit lamaku ini masih ada harapan? Di seluruh negeri naga, nggak ada penyakit yang 9 jarum matahari merahku nggak bisa sembuhkan. Begitu jarum perak turun, penyakit pun hilang. Kalau begitu, silakan tusukkan jarumnya. Keluarga Pranoto bersedia bayar 2 kali lipat. Bukan 3 kali biaya pengobatan. 5 kali biaya pengobatan. Kalian berdua, cepat keluar dari sini. Awalnya, Tabib Mahendra melihat Putri adalah tunangan. Panglima Bintang 5, jadi cukup bayar biaya biasa. Sekarang, malah naik jadi 5 kali lipat. Semua gara-gara kalian berdua. Cepat pergi. Karena mereka nggak menyambut kita. Ayo, pergi. 9 jarum matahari merahmu nggak bisa sembuhkan penyakit Tuan Pranoto. Belum sampai 3 jarum, energi Tuan Pranoto akan mengalir balik. Lalu muntah darah dan mati. Bocah ingusan. Di keluarga Pranoto, berani omong besar, kalau bukan karena buru-buru mengobati ayahku, akan kupatahkan sendiri kedua kakimu, agar kamu merangkak keluar. Tabib Mahendra, keluarga Pranoto bersedia bayar 10 kali lipat. Mohon segera obati ayahku. Aku cuma terima emas batangan. Baik, nggak masalah. Bocah itu bilang, jarum ketiga aku membuat darah guru besar agung berbalik. Lelucon sekali. Kakek. Yuda, kumohon, selamatkan kakekku. Kau mau apa? Diam! Bocah ini mengacaukan jarumku. Semua akibatnya harus dia tanggung. Biaya pengobatan dari Pranoto nggak usah 10 kali. Cukup 5 kali. Kamu nyaris membunuh ayahku. Aku belum minta nyawamu. Kamu malah berani minta uang. Tabib sakti apanya? Ayah, Putri dan calon cucu menantu Panglima Bintang 5 itu juga berniat baik. Cuma nggak nyangka tabib ini begitu nggak berguna. Bakti Putri padamu terang seperti bulan. Terima kasih, anak muda. Aku menolongmu karena kamu kakek Dewi. Nggak perlu berterima kasih. Yuda. Yuda, bagaimana kondisi kakekku? Luka dalam Tuan Pranoto sudah kutukan sementara dengan 1 energi sejati. Tapi untuk sembuh total masih perlu. Untuk menyembuhkan luka guru sepuh, Harus pakai pil bintang 7. Nugraha memberi hormat pada Pangeran Pemenang. Pangeran Pemenang datang ke Pranoto. Sungguh membuat keluarga kami merasa terhormat. Hormat Pangeran Pemenang. Hormat Pangeran Pemenang.
Nggak perlu. Guru sepuh, Anda dan ayahku pernah bertempur di medan perang. Melawan musuh luar. Luka lama ini juga berasal dari masa itu. Jangan beri hormat pada junior. Terima kasih, Pangeran Pemenang. Bangunlah semua. Imi. Jangan-jangan Imi. Pil bintang 7 legendaris. Konon bisa hidupkan orang mati dan pulihkan tulang. Benar. Ini pil bintang 7. Ini dibuat dewa obat dari lembah dewa obat 10 tahun lalu. Setelah membuat pil ini, dia pergi mengembara dan nggak membuat pil lagi. Artinya, pil ini satu-satunya di dunia. Kalau ayahku bisa meminumnya. Ayah, luka lamamu pasti langsung sembuh. Nugraha, jangan berhayal. Obat sehebat itu, bisa kita lihat saja, sudah beruntung. Jangan punya pikiran berlebihan. Kakek, pangeran pemenang sibuk sekali. Mana mungkin dia datang cuma agar kakek melihat pil bintang 7. Pasti karena kakek berjasa menjaga negeri. Dia datang untuk memberi hadiah. Pil bintang 7 ini tajam. Begitu guru sepuh meminumnya, lukanya bukan sembuh. Malah karena nggak sanggup serap khasiatnya. Lukanya makin parah, ringan, seluruh meridian hancur. Parahnya, darah keluar dari 7 lubang, lalu mati. Orang kampung dari mana berani meragukan pil bintang 7-ku? Kalian mau apa? Kamu sendiri yang bawa pil itu. Masa nggak boleh diragukan? Aku juga bilang, pilmu bermasalah. Nona Dewi, kamu juga merasa pilku bermasalah. Kalau begitu, katakan pilku ini bermasalah di mana? Aku. Komandan muda, mohon jangan marah. Keponakanku ini cuma sesaat tertipu orang kampung itu. Hingga pikirannya kacau. Aku akan segera suruh dia pergi. Hei! Demi Nona Besar Dewi, aku beri kamu kesempatan menjelaskan. Kalau kamu nggak bisa jelaskan, kupatahkan kedua kakimu dan kupotong lidahmu sebagai hukuman. Yula, Menurut catatan Balairung Maharaja Silat, Dewa Obat dulunya pelindung Balairung. Setelah membuat pil bintang 7, 10 tahun lalu, dia menemukan pil ini. Punya cacat serius. Lalu dia tinggalkan Balairung untuk mencari cara menyempurnakannya. Tapi sampai sekarang belum kembali. Dan hilang jejak. Omong besar sekali. Dewa obat dari Balairung memang misterius. Kalau bukan karena dulu dia berutang budi besar pada ayahku, keluarga Santoso, kami nggak akan dapat pil ini. Tapi kamu tahu, di dunia silat, demi pil ini, banyak orang berebut sampai berdarah. Dengan beberapa ucapanmu saja, kamu mau menolaknya. Kamu kira, kamu siapa? Maharaja Silat Masa Kini. Kalau kamu nggak percaya, kita taruhan saja. Aku bertaruh. Tuan Pranoto setelah minum pil bintang 7 ini, nggak sampai 3 tarikan napas. Seluruh meridiannya akan hancur. Darah keluar dari 7 lubang. Ini, bocah sialan, kamu berani mengutuk ayahku. Aku pasti memberimu pelajaran. Paman, aku nggak izinkan kamu sakiti Yuda. Dewi, kamu nggak lihat orang kampung ini? Mengutuk kakek mati buruk. Kamu sungguh mau demi orang luar ini melawan keluarga Pranoto? Kakek, barusan kamu dilukai tabib Mahendra. Yuda yang menyelamatkanmu. Dia pasti nggak berniat mencelakaimu. Tadi memang anak muda ini menyelamatkan nyawaku. Itu mungkin cuma kebetulan. Aku tetap memilih percaya Komandan Muda. Kakek, Bagaimana? Sekarang, selain Nona Dewi yang kamu tipu, semua nggak percaya padamu. Jangan banyak bicara. Aku cuma tanya. Berani taruhan. Kalian berani taruhan? Taruhan. Kenapa enggak? Alah, aku kalah. Terserah kamu mau apa. Tapi kalau kamu kalah, kamu akan kujadikan manusia Gucci. Kamu berani? manusia Gucci itu orang yang tangan dan kakinya dipotong, lalu dimasukkan ke guci dan direndam obat khusus. Itu hukuman paling kejam. Percayalah padaku. Taruhan. Guru sepuh, pil ini memang mau kupersembahkan untuk Anda. Cuma, sebelum Anda meminumnya, aku punya satu syarat. Silakan katakan, Komandan Muda. Aku mau memakai pil ini sebagai lamaran untuk Pranoto. Ini keluarga Pranoto kami. Gadis yang belum menikah. Cuma putri seorang. Komandan Muda ternyata menyukai putriku. Putri. Ini sungguh membuat Pranoto sangat beruntung. Karena komandan muda menyukaiku, kalah. Putri pasti. Orang yang mau kulamar adalah Nona Dewi.
Aku sudah punya pacar. Jodoh ikut restu orang tua. Dan ucapan mak comblang. Ibumu sudah lama pergi dan sudah tiada. Urusan ini biar paman yang putuskan. Ayah, keluarga Pranoto kita bisa naik kelas di kota Cendana. Semuanya bergantung pada pil bintang 7 milik komandan muda. Jika ayah meminum pil bintang 7, luka ayah bisa sembuh, bahkan masuk tingkat Raja Silat. Dengan ahli Raja Silat, keluarga Pranoto baru punya peluang mendapat undangan festival silat yang digelar Balairung di Cendana. Saat itu, kita bahkan punya peluang bertemu Paduka Maharaja Silat. Jika beruntung dilindungi Maharaja Silat, keluarga Pranoto, kita akan benar-benar masuk jajaran elit kota Cendana. Kediaman Pangeran Pemenang cukup dekat dengan Balairung. Beberapa waktu lalu, ayahku bahkan minum teh bersama penguasa Wira yang menggelar festival ini. Jika keluarga Pranoto benar-benar layak masuk festival silat, maka aku bisa membantu Pranoto bertemu Paduka Maharaja Silat. Dewi, jangan salahkan kakek menerima lamaran ini. Orang di sisimu ini dibanding komandan muda, bedanya langit dan lumpur. Kakek bukan cuma memikirkan Pranoto, kakek juga memikirkan masa depanmu. Kelak, kamu pasti berterima kasih pada kakek. Paduka Maharaja Silat baru yang kalian incar itu. Sebenarnya, dia adalah... Nona Dewi, jangan bela dia lagi. Penipu dunia silat seperti dia. Sudah sering kulihat. Kamu cuma terlalu polos. Tapi nggak apa-apa. Sebentar lagi, dia akan terima kalah taruhan dan kujadikan manusia Gucci. Dewi, meski kamu bisa menikah dengan pangeran pemenang, targetku Maharaja Silat baru. Asal ada kesempatan aku bertemu Paduka Maharaja Silat baru, aku pasti cari cara agar dia tergila-gila padaku. Panglima bintang 5, pangeran pemenang, gak bisa dibanding Paduka Maharaja Silat. Ayah, bagaimana rasanya? Kakek, Ayah, Ayah sudah sembuh. Terima kasih atas pemberian komandan muda. Gak nyangka, di sisa hidupku ini, aku masih bisa berdiri. Dewi, kelihatamu kalah taruhan. Bentar lagi, dia akan jadi manusia Gucci. Terima kasih sudah membawa orang bodoh ini. Hari ini, mataku benar-benar terbuka. Bukannya kamu bilang, Tuan Tua dalam 3 tarikan napas akan berdarah dari 7 lubang. Lakukan! 3, 2, 1. Ayah Anda ini. Aku enggak. Kakek, komandan muda, kakekku kenapa? Komandan muda, aku mohon, tolong selamatkan ayahku. Dia hampir mati. Pil bintang 7 ini, pusaka kediaman Santoso kami. Tubuhnya terlalu lemah dan gak sanggup menerimanya. Apa hubungannya denganku? Menurutku, kalian urus pemakamannya saja. Komandan muda, tadi ucapan Anda bukan begitu. Anda bilang, Yuda, kakek kenapa? Tolong selamatkan dia. Aduh, Nona Dewi. Kamu benar-benar tertipu oleh penipu dunia silat ini. Kakekmu hampir mati. Kamu kira dia dewa obat, bisa rebut nyawa dari aula Raja Akhir? Percayalah padaku, kakek akan baik-baik saja. Kalau mau ayahmu hidup, menyingkir. kalau ayahku sampai kenapa-kenapa, keluarga Pranoto kami Nggak akan melepasmu. Paman, jelas Yuda yang menyelamatkan kakek. Bahkan pangeran pemenang gak bisa menyelamatkan kakek. Atas dasar apa dia? Kamu membunuh ayahku. Aku mau nyawamu. Terima kasih sudah menyelamatkanku lagi. Tapi aku benar-benar buta mata. Ayah, Anda ini. Gak mungkin. Dia cuma orang kampung. Mana mungkin bisa selamatkan kakek? Pasti cuma kebetulan. Diam. Cepat berterima kasih pada Tuan Yuda. Kalau bukan karena Tuan Yuda, aku sudah jadi mayat. Terima kasih. Nggak mungkin. Mustahil. Mana mungkin dia punya ilmu tabib setinggi itu?
Pasti pil bintang 7-ku yang bekerja. Cuma sebelum efeknya muncul, ada sedikit resiko. Guru sepuh, sekarang Anda merasa luka lama sudah sembuh total dan kekuatan juga meningkat. Terima kasih, Pil Bintang 7. Pemberian komandan muda. Luka lamaku memang sudah sembuh. Tapi kekuatanku tetap belum tembus tingkat Raja Silat. Sebaliknya, seluruh meridianku rusak total. Mulai sekarang, aku cuma orang biasa. Kelak keluarga Pranoto mundur dari keluarga Silat. Karena kamu sudah minum pil bintang 7-ku. Dan menyembuhkan lukamu. Maka lamaran dengan pil bintang 7. Tutup mulutmu. Kamu kalah taruhan. Sekarang juga pergi dari Pranoto. Kurang ajar. Kekuatannya ternyata di atasku. Mengingat Paduka Maharaja Silat, segera datang ke Kota Cendana. Kota Cendana nggak boleh berdarah. Hari ini, kuampuni kamu. Setelah festival silat selesai, aku akan menantangmu lagi. Pergi! Setelah festival silat selesai, aku akan datang menantangmu lagi. Pergi! Terima kasih atas pertolonganmu. Keluarga Pranoto, kami. Aku menolongmu karena Dewi. Berterima kasihlah pada Dewi. Dewi, tadi kakek memang bodoh. Kamu gak menyalahkan kakek, kan? Kakek, istirahatlah di rumah. Aku dan Yuda pamit dulu. Dewi, tunggu sebentar. Aku sudah suruh pelayan siapkan jamuan. Makan dulu baru pergi. Gak usah, Paman. Masih banyak orang menunggu Yuda. Dewi, Paman, tadi memang salah. Tolong jangan membenci Paman. Mereka membuat Pangeran Pemenang pergi. Lalu bagaimana aku mendapat undangan festival silat? Bagaimana aku bisa bertemu Paduka Maharaja Silat? Dewi Sinara dan orang kampung itu sialan. Komandan muda, kediaman Pangeran Pemenang dekat dengan penguasa Wira. Pernah dengar asal-usul Maharaja baru ini? Maharaja Silat baru ini berasal dari kota Nirmala. Nakatnya luar biasa dan punya kesaktian besar. Konon usianya baru 20-an tahun, tapi sudah jadi sosok tertinggi. Dunia silat negeri naga akan bangkit berkat Paduka Maharaja baru ini. Dewi, siapa yang menyuruh kalian datang? Dewi, siapa yang membiarkan kalian masuk? Nak, kamu tahu ini tempat apa? Di sini bukan tempat. Yang pantas untukmu, Festival Silat Jenggala. Maharaja Silat baru dari Balairung akan memanggil seluruh dunia silat Jenggala Untuk bersama melawan Istana Dewa Kelam. Karena kamu tahu tempat ini, kamu juga harus tahu yang hadir di sini. Wakil keluarga silat ternama. Kamu cuma pendekar bebas. Gak layak di sini. Pangeran Pemenang. Apa hakmu meremehkan Yuda? Dia itu orang hebat. Festival silat hari ini nggak bisa digelar tanpa dia. Mereka nggak akan percaya ucapanmu. Buat apa buang tenaga? Kamu benar-benar membuatku tertawa. Tanpa kamu, festival silat hari ini nggak bisa digelar. Kamu kira kamu siapa? Di festival silat hari ini, cuma Paduka Maharaja baru yang pantas berkata begitu. Berani sekali. Kamu berani mengaku Maharaja Silat? Ini penghinaan untuk seluruh Balairung Maharaja Silat dan seluruh Jenggala. Hari ini, kalau kamu gak meninggalkan sesuatu, Jangan harap pergi menghina Balairung dan Paduka Maharaja. Harus dihukum mati. Hari ini hari penting. Festival silat. Gak baik berdarah. Lebih baik patahkan kedua kakinya dan lempar keluar. Sepertinya pukulan di Pranoto belum membuatmu cerah. Waktu itu aku lengah. Ini festival silat. Bicara pakai tinju. Dia terima ya. Kalau nggak terima, naik panggung dan lawan aku. Menang dulu, baru bicara. Kamu. Kalau kamu nggak terima, naik panggung dan lawan aku. Menang dulu, baru bicara. kamu. Komandan muda, sebaiknya beri dia pelajaran. Asal nggak sampai membunuh, Paduka Maharaja pasti nggak marah. Pangeran Pemenang! Obat ajaib ini awalnya untuk para ahli pemulia silat. Karena kamu cari mati, aku kabulkan keinginanmu. Astaga, Komandan muda ternyata sudah ahli pemulia silat. Sebelumnya dia menekan kekuatannya. Belum 25 tahun sudah jadi pemulia silat. Bakatnya mengerikan sekali. Meski nggak dapat perhatian Paduka Maharaja, mencari cara menikah dengan pangeran juga bagus. Obat peningkat kekuatan paksa akan merusak meridian. Nanti setelah kupatahkan kakimu dan kuinjak di bawah kakiku, baru kamu ceramahi aku.
Dasar kura-kura pengecut. Kamu cuma bisa menghindar. Kamu nggak pantas untuk Dewi. Komandan muda, Anda nggak apa-apa. Komandan muda. Nggak apa-apa. Tadi aku cuma lengah. Aku masih bisa. Tadi aku cuma lengah. Aku masih bisa. Siapa lagi yang nggak terima? Silakan naik dan lawan aku. Dunia silat jenggala kita, mana boleh dia berulah di sini. Semuanya maju. Kalau nggak mengusirnya, apa muka kita masih ada untuk bertemu Paduka Maharaja? Maju bareng. Hajar dia cacat. Usir. Usir dia. Usir dia. Semuanya berhenti. Penguasa Wira, Anda datang? Penguasa Wira, pas sekali Anda datang. Orang ini mengaku sebagai Maharaja Silat dan menodai nama Paduka. Mohon segera tangkap dia. Nah, Penguasa Wira adalah ahli pemulia silat. Kalau sekarang berlutut minta ampun, masih sempat. Hormat Paduka Maharaja Silat. Penguasa Wira, apa Anda salah lihat? Bocah ini cuma orang kampung. Mana mungkin dia Paduka Maharaja Silat? Kalau dia Maharaja Silat, berarti aku Maharaja di atas Maharaja. Mana mungkin dia Paduka Maharaja Silat? Kalau dia Paduka Maharaja Silat, aku Maharaja di atas Maharaja. Paduka Maharaja Silat. Mata anjingmu buta. Beliau inilah dari Balairu Maharaja Silat kami. Paduka Maharaja Silat baru. Cepat berlutut dan mohon ampun. Kalau Paduka Maharaja Silat mau membunuhmu hari ini, meski Raja Negeri datang, dia nggak bisa menolongmu. Paduka Maharaja Silat, mohon ampuni aku. Tadi mataku yang buta. Kumohon lepaskan aku kali ini. Dia Maharaja Silat baru. Dewi akan menikah dengan Paduka Maharaja Silat baru. Semuanya berdirilah. Festival silat ini untuk berteman lewat silat. Tapi kedepannya, jangan pernah memunculkan orang lain lagi atau menilai dari tampilan. Kami patuh pada titah Maharaja. Beberapa tahun ini, sejak Maharaja sebelumnya gugur, Balairu Maharaja Silat terhadap seluruh dunia silat jenggala, daya pemersatunya sangat melemah. Akibatnya, dunia silat jenggala terpecah seperti pasir. Memberi Istana Dewa Kelam musuh peluang menyerbu. Istana Dewa Kelam bunuh rakyat negeri naga. Menghina rakyat jenggala. Hari ini, aku di sini dengan titah Maharaja memanggil kalian untuk bersatu hati bersama melawan Istana Dewa Kelam. Demi negeri naga, demi rakyat yang tewas di tangan Istana Dewa Kelam, balas dendam! Balas dendam! Demi negeri naga, demi rakyat yang tewas di tangan Istana Dewa Kelam, balas dendam! Balas dendam. Balas dendam. Balas dendam. Balas dendam. Balas dendam! Siapa berani menerobos festival silat jenggala? Paduka Maharaja Silat. Mereka orang Istana Dewa Kelam. Orang dunia silat jenggala semua ada di sini. Kebetulan, kita habisi sekaligus. Aku belum mencari kalian. Kalian malah datang sendiri. Yuda, hari ini adalah hari kematianmu. Semua orang akan ikut terkubur bersamamu. Cuma dengan orang semacam kalian. Kalian juga pantas. Bahkan jika Dewa Kegelapan datang, dia tetap nggak layak. Sombong sekali. Yuda, Kamu cari mati. Yang cari mati itu kamu. Jadi kamu Maharaja Silat baru dari Balairu. Maharaja Silat lama kalian. Mati di tanganku dulu. Hari ini giliranmu. Hasilnya tetap sama. Maharaja Silat lama kalian dulu. Mati di tanganku. Hari ini giliranmu. Hasilnya sama saja. Dewa Kelam Mega. Akhirnya kamu muncul. Ribuan pengikut iblis memanggil namaku, menuntunku turun untuk membunuh kalian. Mulutmu besar juga. Hari ini, aku akan basmi iblis. Dan tegakkan keadilan. Yuda. Kamu Maharaja Silat baru. Pengalamanmu masih kurang. Atas dasar apa? Kamu merasa bisa melawanku? Kamu ini nggak tahu diri. Coba saja, nanti tahu. Orang silat jenggala. Dengarkan baik-baik. Hari ini, tunduk padaku. Kalian bebas dari bencana. Akan kuajarkan ilmu agung Futu dan kitab Dewa Kelam Mega. Bergabunglah ke Istana Dewa Kelam sebagai pengikut. Aku akan bantu kalian menaikkan kekuatan. Kalau tetap keras kepala dan melawanku, hari ini kalian pasti mati. Kami semua aliran benar. Kami nggak akan tunduk pada Istana Dewa Kelam.
Buang jauh-jauh niatmu. Berisik! Dewa kegelapan. Mereka takut padamu. Tapi aku, pangeran pemenang. Enggak. Hari ini, aku akan membunuhmu di sini. Dan meraih jasa besar semut melawan pohon. Gak tahu diri. Kami dan istana Dewa Kelam gak bisa hidup bersama. Basmi iblis, bela kebenaran, maju mundur bersama. Karena kalian cari mati, akan kukabulkan. Iblis langit kelam mega, dengarkan perintahku. Telan langit dan bumi. Hisap semua darah mereka. Langit dan bumi, jalan agung itu sederhana. Langit menuntun, silat hancurkan iblis. Pecah. Dewa Kelam Mega. Hari ini, akan kuhancurkan istana Dewa Kelam. Masih ada pesan terakhir. Hari ini, aku akan hancurkan istana Dewa Kelam. Masih ada yang mau kamu katakan? Yula, kamu kira urusan hari ini bisa selesai semudah itu? Kekuatanmu memang di luar dugaanku. Tapi hari ini, kamu tetap harus mati. Jangan banyak ngomong. Kalian sudah terpojok, masih berani sombong. Hari ini akan kutunjukkan hadiah besar. Ibu, Clarissa, Yuda Pradipa. Gak jangka kan? Aja kegelapan memulihkan tubuhku. Membuatku dari orang cacat menjadi pendekar. Dia juga memberiku satu tugas besar. Menangkap ibumu dan adikmu. Lepaskan mereka. Kalau kamu berani bergerak, kusuruh mereka berdua. Langsung menghabisi ibu dan adikmu. Yula, melihat pencapaianmu hari ini, Ibu sangat bahagia untukmu. Hari ini, jangan sampai karena kami berdua, kamu bertindak bodoh. Yula, jangan salahkan aku. Kamu yang menolak balikan denganku. Aku pasti buat kamu menyesal. Kamu Li, Kalau mau menyelamatkan mereka, ikuti perintahku. Berlutut, hancurkan silatmu sendiri. Berlutut, hancurkan silatmu sendiri. Maharaja Silat, Jangan lakukan itu. Yuda, kalau kamu nggak mengikuti perintah Dewa Kegelapan, sekarang juga ku buat kamu kehilangan ibumu dan adikmu. Yuda, jangan pedulikan Ibu. Ibu sudah menunggumu pulang selamat dan bertemu kamu lagi. Ibu sudah nggak punya penyesalan. Berjanjilah pada Ibu, bunuh semua penjajah yang menyakiti rakyat kita. Cepat, sedikit, berlutut. Ibu, jangan. Yuda, Yuda, jangan. Berdirilah. Ibu, maaf. Aku gagal melindungi ibu dan adik. Asal kamu hancurkan kekuatanmu, aku akan melepas keluargamu. Maharaja Silat, jangan. Jangan, Yuda. Yuda, Ibu nggak perlu kamu selamatkan. balaskan dendamku dan ibu. Jangan. Ibu Clarissa, Ibu. Ini nggak ada hubungannya denganku. Ini juga bukan salahku. Kalian semua pantas mati. Kalian semua pantas mati. Aku bisa jelaskan. Kita bisa duduk dan bicara. Ini semua salah paham. Salah paham. Sudah terlambat? Mati sana. Bagaimanapun juga mati. Maju bareng. Ibu Clarissa. Jangan.
Clarissa, Ibu, Aku sangat mencemaskan kalian. Paduka Maharaja Silat. Mereka harus diapakan? Jangan. Aku tahu salah. Aku tahu salah. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Yuda, kita dulu pernah bersama. Demi hubungan lama kita. Ampuni aku. Ampuni aku. Bawa dua orang ini bersama semua orang kegelapan ke bawah. Hukum mati di tempat. Sebagai peringatan. Yuda. Dengan kita Maharaja, kuumumkan ke seluruh dunia. Siapapun aliran iblis sesat yang menyerbu negeri naga, nasibnya akan seperti ini. Baik. Yuda. Jangan. Ibu, adik, Dewi, kita pulang bersama dan berkumpul lagi. Baik.